Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga selalu sehat ya. Oke, senang sekali pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bakal membuat video buat teman-teman, dan ini video bersifat general karena kita bakal mengangkat tema dengan judul kejutan yang segera hadir dalam hidupmu ya. Kejutan yang segera hadir dalam hidupmu. Oke. Saya berharap sekali bahwa tema ini bisa memberikan sugesti-sugesti positif bagi teman-teman dan juga sekaligus menjadi sebuah harapan atau doa-doa bagi teman-teman. Dan Tuhan memberikan atau mengkabulkan semua yang kita baca dan mudah-mudahan semuanya terwujud menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik teman-teman, kita langsung aja bakal shuffle kartu ini. Dan buat teman-teman yang kepengen konsultasi private reading, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini ya. Silahkan aja langsung chat ya, langsung chat, dan kamu nanti akan diberikan informasi tentang teknisnya, caranya bagaimana dan seterusnya seperti itu. Dan teman-teman juga boleh bertanya-tanya terlebih dahulu. Oke, kejutan yang segera hadir dalam hidupmu. Kejutan yang segera hadir dalam hidupmu. Ini bisa jadi masalah cinta, asmara, atau bisa jadi juga terkait dengan masalah keuangan, karir, jodoh dan sebagainya ya. Jadi sangat-sangat menyeluruh sekali, sangat kompleks sekali di sini. Oke, kartu pertama adalah ask for help from others ya. Ask for help from others. Teman-teman, sekali lagi video ini bersifat general ya, dan video ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu nonton video ini tentu masih berlaku karena energinya kita setting untuk kita setting untuk tanpa batas ya, tanpa batas sepanjang masa tentunya. Oke. Meditation brings answer. Nanti kita bacakan ya teman-teman. Saya akan mengeluarkan beberapa kartu. Yang pertama adalah 5 kartu. Kita lanjut nanti di kartu yang kedua, improving health. Yang keempat no, dan yang kelima adalah let's go. Oke, jadi tema sekali lagi adalah kejutan yang segera hadir dalam hidupmu. Tapi saya tidak langsung membaca apa kejutannya karena saya harus membaca tanda-tandanya terlebih dahulu, polanya, skemanya, mekanismenya seperti apa. Nah teman-teman, jika kamu saat ini merasa saya melihat begini, saya melihat bahwa teman-teman saat ini sedang merasakan beberapa kegalauan dan kegelisahan ya. Nah, jika memang itu sedang kamu rasakan, jangan pernah ragu untuk bertanya kepada seseorang atau teman yang kamu anggap dia bisa dijadikan sebagai sahabat atau teman untuk sharing. Tidak hanya teman, tapi juga kamu boleh kepada seseorang yang kamu anggap dia bisa memberikan pencerahan bagi kamu juga silahkan. Artinya kamu harus bertanya kepada orang lain. Selain memang segala sesuatu nanti kembali kepada diri kita lagi gitu kan. Kita minta pendapat pada orang lain, kita sharing pada orang lain gitu kan. Tapi segala sesuatu yang kita dapatkan atau input, advice dan sebagainya, pasti semuanya bakal kembali lagi kepada diri kamu sendiri. Nah, tetapi di kartu pertama di sini ada pesan saran bahwa kamu harus mendapatkan input, masukan, advice atau apapun dari orang lain. Itu yang pertama. Nah, di kartu kedua di sini saya melihat bahwa meditation brings answer ya, dimana seperti yang saya bilang tadi bahwa semua nanti kembali kepada diri kamu lagi ya, terutama ketika kamu melakukan yang namanya meditasi. Meditasi sangat-sangat beragam bentuknya gitu kan. Tidak harus kamu duduk diam terus kemudian bermeditasi, tidak. Tapi ada teknik meditasi yang sebenarnya dilakukan dengan kamu bergerak, berkarya, bekerja, dan sebagainya ya. Artinya lebih kepada bagaimana kamu mengkontrol pikiran kamu sendiri, mengkontrol emosi kamu sendiri. Tetapi memang yang disarankan di sini adalah lebih kepada meditasi dengan kamu duduk diam atau semacam kalau bahasa Jawa itu mengendapkan, menepin ya, supaya apa yang menjadi pikiran kamu, kegelisahan kamu, perasaan tidak tenang dan sebagainya itu mengendap ya. Nah, dengan mengendap otomatis ibarat kata air yang keruh ya, nanti dia akan menjadi bening lagi,
menjadi jernih lagi karena kotoran-kotoran itu dia akan mengendap. Ya, itu analogi dan ilustrasinya seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan meditasi atau semacam meditasi dengan teknik-teknik meditasi yang kamu kuasai gitu kan. Kalau misalnya kamu belum tahu caranya, bagaimana caranya segala macam, teman-teman boleh silahkan berkunjung ke channel Damar Aji Hipnoterapi. Insya Allah di sana juga ada beberapa materi yang terkait dengan meditasi dan sebagainya, afirmasi dan sebagainya gitu kan. Oke. Meditasi. Nah, pada saat itu kamu akan menemukan jawaban-jawaban, ya. Kamu akan menemukan semacam petunjuk-petunjuk dan juga tanda-tanda yang bisa kamu jadikan sebagai guidance buat langkah-langkah kamu ke depan, ya. Jadi itu kartu kedua menjadi saran penting buat kamu. Terus di kartu ketiga, ya. Dari segi kesehatan untuk kamu yang saat ini sedang nonton, saya menangkap ada bagian-bagian yang harus kamu perbaiki. Artinya buat kamu yang mungkin selama ini ada keluhan-keluhan secara fisik yang mungkin diakibatkan karena pikiran, perasaan, atau hati yang sedang tidak tenang, kamu harus melakukan semacam perubahan-perubahan, improving health, perubahan-perubahan, improvisasi terhadap kesehatan kamu. Misalnya adalah kalau kamu selama ini mungkin tidak atau bahkan tidak pernah bergerak sama sekali, tidak pernah olahraga sama sekali, bisa kamu lakukan dengan cara-cara yang ringan. Kamu jalan ya tanpa alas kaki misalnya. Kenapa harus tanpa alas kaki? Karena supaya kaki kita langsung menyentuh ke bumi. Nah, bumi itu bersifat netral. Bumi itu melambangkan bahwa bumi itu sabar ya. Jadi bumi juga atau tanah itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita grounding. Grounding itu apa? Kamu juga bisa nonton tentang apa itu grounding, bagaimana caranya di channel Damar Aji Hipnoterapi ya. Silahkan kamu berkunjung ke sana. Itu adalah channel saya yang satunya, dan teman-teman boleh mengikuti supaya nanti bisa mendapatkan materi-materi yang tentunya mungkin di sini saya sampaikan tidak lengkap. Di sana kamu bisa mendapatkan dan juga mendengarkan dengan lebih lengkap lagi. Jadi sekali lagi bahwa kamu lakukan seperti tadi, jalan santai gitu kan, dengan alas kaki yang mungkin dilepas atau tanpa alas kaki, supaya kaki kamu menyentuh langsung ke tanah dengan tujuan-tujuan grounding gitu kan. Melepaskan toksin-toksin dan sebagainya atau racun-racun tubuh, baik secara emosional atau secara energi maupun secara medis juga. Nah, di sini teman-teman jangan pernah terjebak ke dalam situasi di mana kamu mager, males lah dan sebagainya seperti itu. Karena apa? Kalau kamu terjebak ke dalam situasi itu, otomatis itu akan membuat kamu itu cakra-cakra kamu itu menjadi kurang bagus karena ketutup. Ya, cakra dasar itu adalah hal yang paling penting, root chakra atau cakra dasar. Bagaimana agar cakra dasar itu menjadi berfungsi dengan baik, tidak ketutup, ya, tidak tersumbat dan sebagainya? Satu yang harus kamu lakukan, hal-hal sederhana adalah kamu bergerak, berkarya. Ya, kalau di rumah kamu jangan males gitu kan. Intinya itu. Buat perempuan misalnya bisa masak, nyapu, ngepel. Cowok pun juga sama. Ya. Nyapu, ngepel, bersih-bersih gitu kan, atau pindah-pindahin barang, bersihin barang dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Atau bergerak, berkarya, berkreativitas ya, supaya apa? Root chakra atau cakra dasar itu tidak tersumbat ya. Jadi itu kartu keempat, dan kamu harus lakukan itu sesegera mungkin. Oke? Itu adalah pesan-pesan buat kamu yang saat ini nonton video ini. Jadi kenapa saya bilang kenapa buat kamu gitu kan? Karena saya pikir gini teman-teman, bahwa ketika kamu menemukan video ini tentu tidak ada yang kebetulan. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini. Ini bisa jadi sebagai petunjuk buat kamu selama ini. Karena Allah itu memberikan petunjuk itu bisa dari berbagai macam cara. Ya kan? Dari cara-cara yang tidak terduga sampai hal-hal yang mungkin kita tidak sangka gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, jadi buat teman-teman, sekali lagi, semoga apa yang saya bacakan ini resonate sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk lebih lanjut tentang apa yang harus kamu lakukan atau apa yang nanti terjadi, kejutan-kejutan apa yang juga hadir dalam kehidupan kamu juga. Oke, saya akan coba lihat. Nah, ini dia kejutan pertama. Saya baca nanti setelah saya keluarkan semua. Kejutan kedua. Oke. Terus ketiga.
terakhir adalah let your friend help you. Oke, ini adalah baris kedua kartu yang akan memberikan informasi atau gambaran secara energi, dan saya membaca tanda-tanda dari kartu yang keluar. Buat teman-teman yang saat ini nonton dan saat ini bisa dibilang kamu belum benar-benar menemukan seseorang yang sesuai dengan ekspektasi kamu, ya, siapapun kamu, saya melihat di sini akan ada soulmate. Artinya ada satu kejutan bahwa dalam waktu sesegera mungkin kamu akan bertemu dengan soulmate, akan bertemu dengan seseorang, dan yang seseorang itu merupakan soulmate kamu, ya. Jadi ini artinya kamu akan diberikan petunjuk kepada dari Tuhan dan alam semesta bahwa ini loh soulmate kamu, gitu kan. Apapun pertemuan nanti dengan siapapun itu nanti memiliki potensi untuk bertemu dengan soulmate kamu, ya. Nah, kabar baiknya lagi adalah buat kamu mendapatkan sebuah kejutan yang sangat luar biasa, bahwa dalam waktu yang tidak lama kamu akan bertemu dengan seseorang tadi yang kemudian menuju kepada jenjang pernikahan, ya, wedding, ya. Tetapi kalau misalnya ternyata kamu tidak melakukan yang namanya sebuah pernikahan itu tadi, minimal kamu akan mendapatkan sebuah undangan pernikahan dari seseorang yang mungkin pernah ada hubungannya sama kamu. Intinya kamu akan mendapatkan undangan tersebut dan kamu akan merasa sangat terkejut. Surprise-nya surprise yang sedikit tidak enak, ya, gitu loh. Itu gambarannya. Tetapi kalau memang ternyata, oh ini undangan dari sahabat kamu dan sebagainya, itu surprise-nya berarti yang enak. Tapi kalau saya melihat lebih ke yang pertama tadi, ya. Jadi ada surprise yang membuat kamu benar-benar terkejut dan sedikit agak membuat kamu shock juga, ya. Itu. Nah, kemudian di kartu yang ketiga di baris kedua ada children di sini, berarti menunjukkan bahwa adanya pertemuan, ya, pertemuan dengan seseorang yang ternyata dia adalah teman kamu di masa waktu kamu masih kecil. Bisa saat kamu lagi SD, SMP, SMA, atau masa kuliah, ya. Atau intinya teman kecil. Jadi kalau saya menunjuk di kartu ketiga di sini lebih ke teman kamu waktu masih kecil, ya. Berarti kurang lebih teman kecil waktu bermain di rumah, tetangga di rumah, teman sekampung, teman tetangga atau apa. Dan bisa jadi kemungkinan teman SD atau SMP kamu, ya. Itu yang saya lihat dari kartu ini. Kamu akan bertemu dengan sosok sahabat kamu di waktu kecil. Lalu di kemudian hari saya melihat bahwa kamu ada orang yang nanti datang kepada kamu dan dia akan menyatakan cinta kepada kamu, ya. Dan yang terjadi kalau saya melihat dari kartu ini, sepertinya kamu tidak mencintai dia, atau dengan alasan lain karena mungkin kamu sudah punya pasangan, karena kamu sudah bertemu dengan seseorang terlebih dahulu. So di kartu keempat di sini kamu akan menolak cinta seseorang, ya. Itu yang kemungkinan besar berpotensi akan terjadi. Let your friends help you. Jadi ada teman yang nanti bakal membantu kamu atau menolong kamu ketika kamu memang sedang membutuhkan pertolongan. Tapi saya melihat bahwa di sini sekalipun kamu tidak meminta atau membutuhkan pertolongan, saya melihat bahwa nanti akan ada teman atau siapapun di sini yang mencoba menolong kamu dan membantu kamu dalam bentuk apapun, ya. Itu yang saya lihat di kartu ke-5 di baris kedua, ya. Jadi itu gambarannya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu semangat tersendiri bagi teman-teman. Nah, saya sekarang akan mencoba membuka kartu ini untuk melihat lebih jauh kejutan-kejutan selanjutnya. Kita shuffle dulu kartunya supaya energinya bisa lebih merata, dan kita ambil atau keluarin kartu secara acak. Kita lihat kartu ini. Di kartu ini mempertegas akan adanya pertemuan kamu dengan seseorang, ya. Bisa di soulmate ini atau bisa di teman kecil, ya. Ini di kartu yang pertama dari baris ketiga, ada Knight of Swords, oke. Kemudian kita lihat kartu ke dua baris ketiga, ada King of Cups. Kamu akan bertemu dengan sosok
yang apa ya, bisa dibilang sangat dewasa, orang tua dalam arti kata orang tua bukan tua secara usia, tapi orang tua yang memiliki kemampuan-kemampuan spiritual yang sangat bagus, kemampuan metafisika yang sangat bagus, dan kamu akan mendapatkan banyak petunjuk dari orang ini. Kemudian kamu akan bertemu juga dengan rekan yang nantinya akan mengajak kamu untuk berbisnis atau bekerja sama. Es jatuh ya. Ini adalah kartu yang jatuh, Knight of Cups. Kemudian kita cari lagi satu lagi. Oke. Ya, baik teman-teman. Kita punya baris kartu ketiga. Di sini sekali lagi kamu bertemu dengan orang yang memiliki kemampuan spiritual bagus ya di kartu ini, yang kedua baris bawah. Terus ada orang yang akan membawa kamu atau mengajak kamu untuk berbisnis, bekerja sama ya, usaha bareng dan sebagainya. Itu insya Allah akan ada, atau mungkin berkaitan dengan lingkungan pekerjaan kamu. Ada teman-teman yang memang sama kamu tuh cukup care dan peduli, jadi di situ terjadi saling membantu. Knight of Cups di sini menunjukkan adanya orang yang sekali lagi di sini mana tadi ya, teman ini. Di kartu ini kan ada teman yang akan membantu kamu, dan ini dipertegas di kartu ke 4 yang baris paling bawah. Oke, jadi saya tetap menyarankan harus berhati-hati siapapun orang yang nanti ajak kerja sama kamu, membantu kamu dan sebagainya, tetap kamu harus memiliki kewaspadaan ya. Bukan tidak percaya, tetapi kamu lebih mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi insya Allah ini akan bagus kok. Artinya mereka yang datang adalah orang baik, orang yang positif, dan seterusnya seperti itu. Terus kartu terakhir di sini, saya melihat bahwa secara finansial kamu memiliki progres yang semakin bagus ya, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang selama ini berjalan dengan baik dan lancar, atau kamu yang mungkin selama ini jobless terus kemudian kamu mendapatkan pekerjaan. So di kartu kesini ada finansial yang lebih bagus. Nah, saya memiliki pandangan begini teman-teman, untuk menjadi orang baik ya, alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika kita memiliki rezeki yang lebih atau berlebih ya, sehingga kita akan mudah menjadi orang baik, mudah untuk membantu, berbagi dan sebagainya. Nah, di sini ada pesan kartu terakhir untuk kamu, bahwa jadilah orang yang baik dan sering-seringlah kamu berbagi kepada siapapun, walaupun dalam bentuk atau nilai yang kecil. Tetapi ketika kamu terbiasa dan terlatih berbagi, maka di situ akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang tanpa batas buat kamu pribadi ya. Jadi intinya itu gambaran hal-hal atau kejutan-kejutan yang mungkin bakal terjadi, atau kejutan-kejutan yang bakal terjadi dalam waktu segera dalam kehidupan kamu. Oke, teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa memberikan menjadi motivasi, menjadi doa bagi teman-teman, sugesti dan juga afirmasi, dan bismillah semuanya terwujud sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke? Buat teman-teman sekali lagi yang kepengen konsultasi private reading, langsung aja chat ke nomor WA yang ada di sini. Nanti kita ketemu. Oke? Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.